Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah perubahan besar itu berhasil? Apakah data, laporan yang tebal? Ternyata bukan. Menurut John Kotter dan Dan Cohen dalam buku mereka The Heart of Change, jawabannya jauh lebih mendasar dari itu. Dan mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari masalah yang kayaknya udah sering banget kita lihat. Pernah nggak sih Anda ada di sebuah perusahaan yang mencoba bikin perubahan besar? Strategi baru, sistem baru, budaya baru, tapi ujung-ujungnya gagal total? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Kenyataannya, sebagian besar upaya perubahan besar emang nasibnya begitu. Pertanyaannya, kenapa ya? Jadi biasanya nih, kalau organisasi mau berubah, apa sih yang mereka lakukan? Ya, mereka pakai pendekatan yang kelihatannya paling logis. Mereka menganalisis. Mereka kumpulin data, bikin laporan super detail, dan nyusun argumen yang kuat banget. Ini dia model yang disebut analisis pikir ubah. Idenya sih simple. Kasih aja orang-orang fakta dan angka yang cukup sampai cara berpikir mereka berubah. Kalau pikirannya udah berubah, perilakunya pasti ngikutin dong. Kedengarannya masuk akal banget, tapi beneran ampuh nggak sih? Nah, ini dia kelemahan utamanya. Analisis itu penting ya, kita nggak bisa kerja tanpa itu. Tapi analisis aja seringkali gagal membangkitkan semacam energi emosional yang dibutuhkan buat orang benar-benar bergerak. Fakta itu bikin kita manggut-manggut setuju, tapi jarang banget bikin kita lompat dari kursi dan bilang, oke, ayo kita kerjakan. Disinilah letak penemuan kuncinya. Kotter dan Kohan menemukan ada model lain yang jauh lebih efektif. Sebuah model yang nggak melawan sifat alami manusia, tapi justru merangkulnya. Ini dia inti dari segalanya. Poin krusialnya adalah perubahan perilaku yang masif. Itu lebih dipicu oleh emosi, bukan logika murni. Bukan berarti pikiran nggak penting ya, tapi percikan apinya itu dimulai dari hati, bukan cuma dari kepala. Coba lihat bedanya. Analisis pikir ubah itu pakai data buat dapat persetujuan intelektual. Orang-orang cuma bilang, oh iya, masuk akal. Tapi model lihat, rasakan, ubah itu pakai cerita dan visual yang dramatis buat menyentuh emosi, yang hasilnya jauh lebih kuat, tindakan yang termotivasi. Yang satu cuma menghasilkan anggukan kepala, yang satunya lagi menghasilkan gerakan nyata. Oke. Ini kan teori ya. Kedengarannya bagus. Tapi gimana prakteknya? Nah, mari kita lihat salah satu cerita paling legendaris dari buku ini yang benar-benar menggambarkan prinsip lihat, rasakan, ubah secara sempurna. 424. Angka ini adalah kunci cerita kita. Angka ini sendiri ya, cuma angka, cuma data. Tapi apa yang terjadi setelahnya, itu yang mengubah segalanya. Jadi ceritanya, ada seorang manajer pengadaan yang udah pusing banget sama pemborosan di perusahaannya. Alih-alih nulis laporan setebal 50 halaman yang mungkin gak ada yang baca, dia melakukan sesuatu yang beda. Dia minta anak magang buat ngumpulin sampel dari setiap jenis sarung tangan kerja yang dibeli perusahaan. Hasilnya, 424 jenis sarung tangan yang berbeda, lengkap dengan label harga, dan dari pabrik mana, semuanya ditumpuk di atas meja rapat para eksekutif. Dan reaksinya, para bos masuk ruangan, dan hening, mereka cuma bisa melongo. Coba bayangkan pemandangannya. Tumpukan sarung tangan yang fungsinya sama persis, tapi yang satu harganya $3, yang lain $10. Mereka nggak lagi baca laporan, mereka melihat pemborosannya secara langsung. Mereka nggak menganalisis masalah, mereka merasakan masalahnya. Nah, momen lihat rasakan ini berhasil melompati semua perdebatan intelektual. Gak ada lagi tuh yang berargumen soal data. Yang ada cuma rasa kaget kolektif dan satu dorongan emosional yang sama. Ini gila, kita harus melakukan sesuatu tentang ini. Sekarang juga, itulah kekuatan perubahan yang digerakkan oleh perasaan. Prinsip ini emang kuat banget. Tapi, ini bukan cuma soal satu momen dramatis saja. Kotter membangun prinsip ini menjadi sebuah peta jalan yang terstruktur untuk memimpin transformasi. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Kerangkanya punya 8 langkah. 6 yang pertama ini tujuannya adalah membangun fondasi dan momentum. Langkah 1, tingkatkan urgensi. Itu adalah momen lihat, rasakan kita. Persis kayak tumpukan sarung tangan tadi. Habis itu kita bangun tim yang solid dan bikin visi yang jelas. Nah, langkah 4-6 itu soal mulai menggerakkan roda. Komunikasikan visinya terus-menerus, singkirkan halangan biar orang bisa bertindak, dan yang penting banget, raih kemenangan-kemenangan kecil buat buktiin kalau perubahan ini nyata dan bisa dilakukan. Dan 2 langkah terakhir ini sering banget jadi jebakan di mana banyak usaha gagal. Setelah dapat beberapa kemenangan, godaannya adalah buat santai dulu.
Kotter mengingatkan, jangan. Kita harus terus gaspol. Dan terakhir, di langkah 8, kita harus secara sadar menanamkan perubahan itu ke dalam budaya, ke dalam sistem, supaya perubahan itu nempel dan jadi cara kerja kita di sini. Dan ini poin kuncinya. Lihat, rasakan ubah itu bukan cuma buat langkah 1 aja loh. Ini adalah bahan bakar emosional yang kita butuhkan untuk mendorong setiap langkah dalam proses ini. Dari awal membangun tim sampai bikin perubahan itu permanen. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dan terapkan dalam pekerjaan kita, tim kita, atau bahkan hidup kita sehari-hari? Intisarinya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Perubahan sejati itu intinya mengubah perilaku. Dan perilaku itu nggak digerakkan oleh pikiran, tapi oleh perasaan. Untuk menyalakan perasaan itu, Anda harus bantu orang lain buat melihat sesuatu yang nyata dan kuat. Penglihatan itu akan menciptakan perasaan, dan perasaan itulah yang akhirnya mendorong perubahan yang sesungguhnya. Saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Lain kali Anda perlu meyakinkan seseorang untuk berubah, coba deh ingat cerita tumpukan sarung tangan tadi. Daripada menyiapkan lebih banyak slide berisi data, coba pikirkan gimana caranya Anda bisa menciptakan momen, lihat, rasakan yang akan benar-benar menggerakkan hati mereka. Karena disitulah perubahan sejati dimulai.